Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwazela Septiani, nomor induk mahasiswa 2052111030, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bela negara. Video ini untuk memenuhi penilaian tugas akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini didasarkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup negara dan bangsa secara utuh. Kewajiban dalam membela negara ini tidak hanya menjadi tuntutan dari aparat negara seperti Polri atau TNI serta perangkat keamanan saja. Akan tetapi, tugas ini juga diemban oleh seluruh warga negara Indonesia yang dapat disesuaikan dengan profesi serta kemampuan yang dimilikinya. Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan serta petinggi suatu negara. Konsep-konsep yang dibahas di sini adalah mengenai patriotisme seorang warga negara, sebuah kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara. Hal-hal tersebut dilakukan dalam kepentingan mempertahankan eksistensi dari negara tersebut. Seluruh warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam hal pembelaan negara. Hal ini adalah sebuah wujud dari rasa cinta seorang warga negara. Rasa cinta tersebut tentu ditujukan kepada tanah air yang sudah memberikan sebuah kehidupan pada orang tersebut. Hal-hal seperti ini sudah terjadi ketika seorang lahir ke dunia, tumbuh dewasa, dan dalam upaya untuk mencari sebuah penghidupan. Konsep bela negara dapat dikategorikan menjadi dua tipe. Kedua tipe atau konsep tersebut dikemukakan oleh seorang ahli bernama Sutarman, yaitu tipe fisik dan tipe non-fisik. Secara fisik, konsep ini bisa diartikan sebagai usaha dalam pertahanan menghadapi sebuah serangan fisik atau agresi. Serangan tersebut dapat terjadi dari pihak yang mengancam keberadaan sebuah negara itu. Sedangkan konsep secara non-fisik diartikan sebagai sebuah upaya untuk ikut serta dalam berperan aktif. Berperan aktif di sini adalah untuk memajukan negara dan bangsa. Kemudian, ada pula pembahasan bela negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, menurut pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, bela negara menurut para ahli yang pertama adalah Kaidir Basri, yaitu sikap tekad dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berkelanjutan dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan dan kesetiaan kepada Pancasila. Yang kedua, bela negara menurut Purnomo Yusgiantoro, yaitu sikap perilaku masyarakat yang dijiwai dengan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, bela negara menurut Sunarso, yaitu mengandung 4 esensial yang harus kita bela, yaitu yang pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional.
Dan yang terakhir, yang keempat adalah nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, bela negara menurut Darji Darmo Diharjo yaitu dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional guna berusaha menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Kemudian, bagaimana kondisi bela negara saat ini di Indonesia? Tujuan bela negara sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, melestarikan budaya, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga identitas dan integritas negara. Ketika kita melihat ke masa lalu, konteks bela negara sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia merupakan upaya fisik dengan mengangkat senjata untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik ini, sedangkan pada era globalisasi saat ini, upaya bela negara tidaklah seperti itu lagi. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk kecintaan kita terhadap republik yang kita cintai ini. Era globalisasi saat ini telah menimbulkan banyak persoalan yang serius terhadap patriotisme dan nasionalisme bangsa kita. Teknologi di segala bidang, terutama teknologi informasi, suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari di mana masyarakat bisa dengan mudahnya mengakses informasi yang baik bahkan yang buruk, sekaligus melalui jejaring internet di seluruh dunia. Hal ini nyata berdampak pada kehidupan di masyarakat kita pada saat ini. Akibatnya, tak terbendungnya informasi-informasi tersebut yang berdampak diantaranya makin rendah dan memudarnya nilai-nilai budaya bangsa, menurunnya rasa solidaritas sosial, dan munculnya paham radikalisme yang mengancam negara. Kemudian, bagaimana mewujudkan atau mengimplementasikan bela negara tersebut? Hal yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa dalam mewujudkan atau mengimplementasikan bela negara itu yaitu sebagai generasi muda Indonesia dalam upaya bela negara, mahasiswa diharapkan dapat ikut ambil bagian dalam memerangi korupsi di lingkungan kampus, menolak keterlibatan dalam paham-paham radikalisme dan ikut serta melakukan konternarasi terhadap paham-paham radikal, ujaran kebencian, dan narasi-narasi yang memecah belahkan bangsa. Dalam pelaksanaannya, bela negara tidak harus dalam wujud perang, tetapi sebagai mahasiswa, kita bisa melakukan bela negara dengan cara lain seperti belajar dengan rajin, tidak menyebarkan berita hoaks, dan ujaran kebencian. Hidup bertoleransi, melestarikan budaya, memakai produk Indonesia, berprestasi mengharumkan nama bangsa di dunia internasional, dan menjaga nama baik bangsa dan negara. Kita, sebagai mahasiswa, tidak boleh acuh terhadap perkembangan pemerintahan yang ada di negara kita. Kesalahan-kesalahan atas kebijakan yang dilakukan dengan penguasa harus dikritik. Mahasiswa harus menjadi generasi yang cerdas dan tidak diam begitu saja ketika masyarakatnya bergeming. Sebagai mahasiswa, kita harus berada di garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai mahasiswa juga, kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengembalikan dan mengubah kondisi negara kita ini agar menjadi negara yang ideal dan mampu bersaing dengan negara maju yang ada di seluruh dunia. Perubahan tersebut sangat diperlukan untuk tercapainya sebuah negara yang ideal. Namun, dalam pelaksanaannya nanti tidak menghilangkan jati diri sebagai mahasiswa dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sopan, ramah, bermoral, dan memiliki akhlak yang mulia. Supaya semua hal itu terwujud, peran mahasiswa sangat-sangat penting adanya, terlebih sebagai agent of change untuk membuat bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Maka dari itu, intinya mahasiswa harus memiliki sikap kritis terhadap dinamika pemerintahan. Apabila terjadi kesalahan dalam pemerintah, mahasiswa harus berani untuk mengkritik dan memberikan saran untuk yang lebih baik. Mahasiswa harus menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, sehingga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita adalah Indonesia,
detik ini, bangsa kita telah merdeka. Detik ini, Indonesia telah merdeka. Kami anak muda, kami bangsa Indonesia. Berterima kasih untuk jasa-jasamu para pahlawan. Karena perjuangan yang luar biasa kalian, Indonesia bisa menikmati udara kemerdekaan. Indonesia kaya akan budaya yang sangat beraneka ragam. Karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Letak geografis Indonesia berupa kepulauan membuat keberagaman antara kelompok masyarakat. Yang semakin membanggakan adalah 3 dari 6 pulau terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Salah satu hal yang bisa kami lakukan sebagai generasi muda adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai bela negara. Upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Semuanya untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah.